Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Iya, Asdar, iya. Kemarin ada saya yang ke bisa kantor, saya ke ruangan tak, Bapak tidak ada. Jadi alhamdulillah hari ini syukur bisa ketemu Pak. Ya, ya alhamdulillah Pak Asdar. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Asdar? iya. Begini Pak, saya punya sedikit kendala dalam pembelajaran saya di kelas di sekolah terkait susahnya manajemen waktu Pak. Saya di mana pembelajaran saya di kelas dan tugas-tugas yang lain. Sepertinya agak kewalahan saya mengaturnya, Pak. Oh, ya. Oke, terima kasih Pak Asdar telah datang hari ini berjumpa dengan saya. Hmm, eh, Baik kita mulai tahap tanya ya Pak Asdar ya. Eh, Tentang susahnya fokus ya, manajemen waktu, terutama di banyaknya tugas lain ya Pak Asdar, di luar pembelajaran. Begitu Pak Asdar ya? Iya, iya, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Makasih banyak, Pak, Oh, waktunya. Iya, iya. Iya. Masalah utama saya adalah saya sering merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus saya selesaikan, Pak, dalam sehari. Antara mengajar, menyiapkan materi pelajaran, menilai tugas siswa, dan mengikuti rapat. Itu saya sering kali kehabisan waktu, Pak, dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan semua tugas-tugas tepat waktu, Pak. Iya, iya. ya. Oh ya, Pak Asdar saya paham. Oh, Pak Asdar merasa kesulitan dalam mengatur, kalau saya bisa tarik benangnya, mengatur prioritas atau mungkin lebih dari pada sulitnya menyesuaikan jadwal yang padat. Ya, itu yang dihadapi kayaknya Pak Asdar ya. Iya, iya, iya. Iya, sebenarnya keduanya sebenarnya itu saya merasa tidak tahu harus mulai dari mana, Pak. Dan di mana tugas yang harus didahulukan, akhirnya saya seringkali berakhir dengan mengerjakan beberapa sekaligus tapi tidak ada yang selesai dengan Oh, baik. Iya, iya. oh ya. Oh, mungkin itu pasti membuat Pak Asdar mungkin merasa frustasi ya. Oh, apakah Pak Asdar pernah oh, oh, Pak Asdar pernah mencoba cara-cara tertentu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, saya pernah mencoba Pak membuat daftar tugas, tapi biasanya daftar tersebut selain panjang dan akhirnya saya tetap kewalahan Pak. Kadang saya juga mencoba bekerja lembur, tapi ini tidak berkelanjutan karena saya merasa lelah dan keletihan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan itu, Pak. Oh, iya. Oke, baik Pak Asdar. Hmm, Sekarang coba saya akan masuk mencoba mengidentifikasi Pak ya. Dari pengalaman Bapak Asdar, apakah ada momen di mana Pak Asdar berhasil mengelola waktu dengan baik? Apakah ada strategi sebelumnya pernah efektif? Tentunya dalam pembelajaran pernah kita melakukan manajemen waktu yang efektif. Mungkin pernah, meskipun mungkin hanya sementara. Kira-kira ada pernah mungkin Pak? Oh iya ya Pak, ya ya pernah ya. Ada berapa kali saya merasa berhasil mengelola waktu dengan baik, terutama saat saya membuat rencana yang sangat spesifik. Misalnya, ketika saya menetapkan waktu khusus untuk mulai menilai tugas itu dan menyiapkan pelajaran. Saya bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan lebih fokus. Tetapi masalahnya Pak, saya tidak selalu konsisten melakukannya. Itu yang jadi kendala saya. Karena selalu dibayang-bayangi dengan
tugas-tugas itu yang sama pentingnya, Pak. Oh, jadi saat Pak Asdar berhasil yang tadi itu mengatur waktu dengan baik, Pak Asdar menggunakan perencanaan yang lebih rinci dalam mengelola waktu khusus untuk setiap tugas, namun konsistensi tampaknya menjadi tantangan utama. Artinya di sini dalam hal ini konsistensinya Pak yang jadi tantangan utamanya ya Pak ya. Iya, betul Pak, betul. Saya bisa melakukannya beberapa kali, tetapi ketika maksudnya beban kerja bertambah, saya kembali ke pola lama dan mulai merasa kewalahan lagi, Pak. Ya, ini yang jadi kendala, Pak. Kalau saya boleh tahu, apa ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan Pak Asdar dalam mengatur waktu? Seperti misalnya gangguan eksternal atau kurangnya prioritas yang jelas, Pak. Kira-kira ada? Oh ya Pak, ya. Kadang ada gangguan seperti tugas-tugas mendadak atau permintaan tambahan dari kolega atau atasan. Nah, ini yang membuat saya kadang kewalahan. Saya merasa sulit untuk mengatakan tidak. Dan akhirnya beban kerja saya semakin bertambah. Ya, biasa Pak. Di sekolah saya cuma laki-laki. Gitu, Pak ya. Oh iya. Coba sekarang coba kita rumuskan rencana ya, kita merumuskan rencana berdasarkan apa yang kita bicarakan ini tadi ini, apakah langkah-langkah yang bisa Pak Asdar ambil untuk mulai mengelola waktu dengan baik? Apakah ada perubahan kecil yang bisa Bapak Asdar terapkan kembali seperti yang beberapa waktu lalu ada waktu di mana pengelolaan waktunya efektif. Nah, kira-kira Pak Asdar ambil mulai mengelola waktu, apakah ada perubahan kecil yang bisa Bapak Asdar terapkan kembali ya agar pengelola waktunya kembali efektif lagi, Pak? Oh iya. Saya pikir Pak, saya perlu lebih konsisten dulu dalam membuat rencana harian dan tetap berpegang teguh pada jadwal. Ya, jadi selain itu mungkin saya perlu lebih tegas lagi dalam menetapkan batasan sehingga saya tidak mengambil terlalu banyak tugas tambahan dari luar tanggung jawab utama. Iya Pak, ya. Ya. Oh, ya. Dan bisa. Itu langkah. Baik Pak Asdar, itu saya kira itu langkah yang baik Pak Asdar. Apakah ada kemudian apa ada cara spesifik untuk lebih detail lagi untuk mengimplementasikan batasan itu Pak? Bagaimana Pak Asdar bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir mengecewakan orang lain? Ya. Oh, iya. Mungkin saya bisa mulai dengan menjelaskan bahwa saya sudah memiliki tanggung jawab tertentu. Iya, mungkin yang harus saya diselesaikan terlebih dahulu, dan saya perlu lebih jelas dalam mengkomunikasikan prioritas saya sehingga orang lain juga mengerti batasan saya. Iya, itu walaupun bagaimana Pak punya batasan kemampuan Pak. Iya. Oh, iya. Sangat bagus Pak Asdar. Kemudian bagaimana dengan perencanaan harian? Apakah Pak Asdar memiliki alat atau metode tertentu untuk mengatur prioritas atau skala prioritas dan waktu dengan lebih baik dan efisien? Iya Pak, ya. Saya berpikir untuk menggunakan metode time blocking, di mana saya bisa membagi waktu dalam blok-blok untuk tugas tertentu Pak. Misalnya 2 jam untuk menyiapkan pelajaran, 1 jam untuk menilai tugas, dan waktu tersisa untuk rapat atau hal mendadak lainnya. Mudah-mudahan bisa ini Pak. Iya. Ya. Kemudian waktu waktu blockingnya ini
bisa menjadi solusi yang efektif Pak Asdar ya, di mana saya membagi Iya, iya. sangat bagus bagaimana dengan perencanaan harian Pak Asdar ya, memiliki alat atau metode untuk mengatur prioritas. Jadi time blockingnya bisa menjadi solusi yang efektif Pak Asdar, terutama jika Pak Asdar benar-benar berpegang teguh pada lokasi pada lokasi waktu tersebut. Kemudian apakah ada tantangan yang Pak Asdar perkirakan dalam menjalankan rencana, kira-kira adakah tantangan yang kira-kira dalam bisa menjadi hambatan, tantangan dalam menjalankan rencana tersebut Pak Asdar? Kira-kira ada ya? Kalau persoalan tantangan Pak ya pasti ada ya. Tantangan terbesar mungkin adalah gangguan mendadak seperti yang biasa terjadi Pak. Ya. Rapat yang tiba-tiba tertugas tambahan dari pimpinan. Saya khawatir itu akan merusak jadwal yang sudah saya buat. Oh, oh iya baik Pak Asdar. Kita bisa sebenarnya kita bisa mengantisipasi itu dalam tahap misalnya tindak lanjut ya. Bagaimana Pak Asdar akan mengetahui bahwa strategi time blocking ini efektif? Apa indikator yang akan Pak Asdar gunakan untuk mengukur keberhasilannya? Ya. Oh iya iya iya. Saya akan melihat apakah saya bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang sudah saya tetapkan. Jika saya merasa lebih terorganisir dan tidak terlalu kewalahan, itu berarti metode ini berhasil. Saya juga bisa mengevaluasi produktivitas saya setiap akhir minggu. Ya, mungkin Oh, mudah-mudahan ini bisa berhasil Pak ya. ya bagus sekali Pak Asdar. Dalam hal ini mengukur produktivitas berdasarkan jumlah tugas yang terselesaikan dan bagaimana perasaan Pak Asdar terkait manajemen waktu adalah langkah-langkah yang baik. Apakah Anda juga bisa mencari cara untuk mengurangi gangguan mendadak itu yang seperti Pak Asdar ungkapkan tadi? Ya. Iya. Eh, saya bisa mencoba mengatur komunikasi lebih baik dengan kolega dan atasan. Ya, karena itu biasanya yang jadi kendala. Mungkin saya bisa menetapkan waktu khusus Pak untuk rapat atau diskusi sehingga gangguan-gangguan tersebut tidak merusak jadwal saya. Ya, maaf kalau saya bilang gangguan-gangguan. Itu baik, itu ide yang sangat bagus Pak. Dengan begitu Pak Asdar tetap bisa fleksibel, namun masih mempertahankan struktur yang Pak Asdar buat. Jika ada gangguan yang tidak bisa dihindari, apakah Pak Asdar sudah memiliki rencana cadangan? Siapa tahu misalnya tadi rencananya, sekarang adakah rencana cadangan kira-kira Pak ketika untuk menghadapi tadi ya gangguan tiba-tiba? Ya. Ya, ya, ya Pak. Ah, ah, nanti ya atau mungkin jika ada gangguan yang mendadak begitu seperti yang biasa terjadi, saya bisa menyelesaikan waktu dan memprioritaskan kembali tugas yang lebih penting. Saya juga akan mencoba untuk lebih realistis dalam menetapkan jumlah tugas yang bisa saya selesaikan dalam sehari. Ya tidak sama kayak dulu ya. Yang mana datang itu lagi, mana datang sehingga apa yang sudah terprogram tidak kadang tidak bisa terselesaikan itu Pak. Iya, oh iya, oh, oh, sekarang saya akan coba masuk ke tahap terakhirnya ya Pak Asdar ya. Bagaimana perasaan Pak Asdar sekarang setelah kita membahas rencana ini? Ya. Ya, saya sedikit merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi jadwal yang padat ini. Ya, karena jujur Pak, setiap hari selalu jadwal saya padat. Tetapi bukan berarti saya merasa iri sama teman-teman. Oke, rencana time blocking ini dan kemampuan untuk menetapkan batasan sepertinya akan sangat membantu saya Pak. Iya. Baik, Pak Asdar itu luar biasa.
Saya yakin Pak Asdar mungkin akan lebih lebih berubah ke arah positif, terutama jika Pak Asdar bisa konsisten dengan rencana tadi yang Bapak sampaikan. Iya, Saya rasa juga di sini untuk mendukung Pak Asdar jika ada tantangan di jalan iya, iya. ketika dalam pelaksanaannya, saya akan mendukung Pak Asdar. Iya, 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 iya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Saya akan mulai menerapkan rencana ini minggu depan, ya. Mudah-mudahan bisa dan saya akan mencoba konsisten, Pak. Iya. Oke, saya senang mendengar itu Pak Asdar. Jangan ragu untuk kembali jika Pak Asdar untuk kembali berkonsultasi dengan saya. Jika Pak Asdar merasa butuh evaluasi atau ada tantangan yang muncul pada saat melaksanakan, kemudian saya yakin dengan komitmen dan fokusnya Pak Asdar bisa mengelola kembali waktu dengan lebih baik, ya Pak Asdar ya. Iya, iya. Makasih banyak Pak atas dukungan dan saran-sarannya. Saya merasa lebih optimis sekarang ya Pak. Iya, iya. Ya, sama-sama Pak Asdar. Saya senang bisa membantu Pak Asdar dan saya percaya Pak Asdar akan lebih baik lagi, akan melangkah ke arah yang lebih baik dan positif. Semangat Pak Asdar. Ya. Iya, 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 iya. Iya, Oke, makasih banyak Pak. Ya, iya, iya, oke, makasih saya banyak. tunggu petunjuknya di kemudian ya Pak. Ya, ya. Ya, Oke. siap kalau Iya, saya. iya. Oke, Pak Asdar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asdar. Ya, assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam Pak ya, waalaikumsalam. Ya. Ada mungkin yang bisa dibantu Pak nih. Oh, uh, begini Pak, saya memiliki sedikit kendala dalam proses pembelajaran saya di setiap kelas, di kelas terkait fokus siswa terutama dalam pembelajaran matematika. Itu Pak yang kendala saya Pak. Kira-kira mungkin bisa dicarikan jalan Oh keluarnya iya, Pak. iya. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Ya, ya. Setelah datang hari ini, kita akan memulai dengan tahap tanya apa yang Pak Arit merasakan terkait fokus siswa di kelas tentang pelajaran matematika, terutama nih topik-topik tertentu mungkin Pak ini. Ya, karena biasanya matematika itu agak susah ya. Banyak Iya siswa yang Pak. tidak suka dan tidak menyenangi pelajaran matematika. Ya. Oke Pak, begini Pak, saya merasa ada beberapa siswa saya kesulitan fokus ketika pembelajaran matematika, terutama ketika pelajaran semakin kompleks saat saya mengajar topik seperti pecahan atau mungkin aljabar atau mungkin perkalian pecahan ya, mereka sering terlihat bosan Pak. Cenderung melamun atau berbicara dengan teman cenderung mengganggu temannya yang lain. Gitu Pak. Itu ya kasus yang di mana-mana itu terjadi Pak, di kelas di mana-mana Pak itu. Ya, apakah ini terjadi pada semua siswa atau hanya sebagian siswa saja Pak Ritme? Ya, bahwa mereka tidak fokus dalam hal pelajaran matematika ini. Ya, maksudnya dalam satu Uh, kelas Bapak. ya, begini Pak, sebagian siswa Pak, mereka sering tidak merespon ketika saya bertanya atau sedang proses pembelajaran, terkadang tidak mengerjakan tugas atau terlihat sibuk dengan yang lain, hal yang lain. Seperti beberapa siswa bahkan meminta saya mengulang penjelasan berulang-ulang yang menunjukkan mereka tidak mengikuti, begitu Pak. Oh iya, menurut Pak Ritme apa yang mungkin menjadi penyebab mereka sehingga mereka tidak fokus selama pembelajaran? Apakah ada pola atau situasi tertentu yang mempengaruhi hal itu? Iya. Saya pikir salah satu penyebabnya Pak adalah mungkin materi karena materi yang sulit, apalagi kita tahu matematika. Mungkin juga karena cara saya yang mengajar terlalu monoton tanpa variasi yang menarik. Akhirnya anak-anak pada bosan dan akhirnya tidak bisa mempertahankan perhatian mereka atau fokus mereka pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran Pak. Oke. Ya, dari pengalaman Pak Ritme,
kapan siswa-siswa ini ya menurut Bapak lebih fokus? Apakah ada strategi atau momen tertentu di mana mereka lebih apa namanya terlihat Pak? Iya, siswa-siswa itu. Oh, biasanya Pak, saya lebih fokus ketika saya menggunakan alat bantu, misalnya alat bantu visual seperti diagram atau gambar dalam bentuk gambar-gambar Pak. Mereka juga lebih terlibat saat saya memberikan aktivitas kelompok atau permainan. Ketika saya hanya menggunakan ceramah atau soal di papan tulis, mereka cepat kehilangan minat. Ya, jadi mereka terkadang hanya ketika ada alat bantu yang saya gunakan dalam proses pembelajaran seperti mungkin menampilkan diagram gambar atau mungkin dengan slide-slide, itu mereka akan sangat antusias. Tapi ketika saya menggunakan metode ceramah atau mungkin menulis papan itu, mereka kehilangan fokus atau minat Pak. Gitu. Oh, iya. Baik Pak. Jadi kita bisa identifikasi bahwa penggunaan alat bantu visual dan aktivitas yang lebih interaktif seperti permainan atau diskusi kelompok tampaknya lebih berhasil dalam meningkatkan fokus siswa Bapak ya. Iya. Iya Pak. Saya melihat mereka lebih aktif dan berpartisipasi ketika pelajaran melibatkan kegiatan yang bervariasi dan tidak hanya berbasis ceramah saja. Jadi harus kalau saya lihat penuh dengan variasi atau variatif dalam pembelajaran Pak. Oh iya. Pak Ritma ya sudah pernah mungkin menggunakan strateginya itu dalam belajar itu atau strategi tersebut secara konsisten misalnya di kelas, atau apakah ada hambatan dalam penerapannya sehingga kejadian-kejadian itu di kelas terjadi ya pada saat Bapak mengajar Pak? Saya pernah mencobanya Pak, tapi tidak konsisten atau tidak berkelanjutan. Kadang waktu yang terbatas mungkin itu Pak yang membatasi atau keterbatasan alat yang saya gunakan. Akhirnya saya kembali ke metode ceramah atau metode biasa. Juga beberapa siswa mungkin tidak begitu terbiasa dengan pendekatan yang lebih interaktif ya Pak. Oh iya. Berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan, kira-kira apa strategi baru atau modifikasi yang ingin Bapak coba ya untuk meningkatkan fokus siswa dalam pelajaran matematika ini Pak? Ya, saya rasa saya ingin lebih sering menggunakan permainan yang edukatif atau yang efektif dan alat bantu yang visual Pak. Selain itu saya juga berpikir untuk memecah materi menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah diikuti. Saya juga ingin memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih banyak berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil itu Pak. Oh iya. Itu yang ide yang lebih bagus Pak, yang sangat baik. Bagaimana Pak Ritma berencana atau mengimplementasikannya strategi ini? Apa langkah pertama yang bisa Pak Ritma lakukan dalam minggu-minggu mendatang atau minggu depan ya, maksudnya ya, lebih cepat lebih baik. Saya bisa mulai dengan menggunakan permainan pecahan yang interaktif Pak. Minggu depan insya Allah saya juga akan mencoba mencari materi menjadi beberapa akan mencoba memecah materi menjadi beberapa langkah kecil agar siswa bisa lebih memahami secara bertahap. Saya juga akan menyiapkan alat bantu seperti alat bantu visual seperti kartu pecahan atau diagram yang menarik dan juga melibatkan media teknologi seperti disorot atau alat komputer dan peralatan lainnya. Itu yang mungkin bisa saya lakukan Pak.
Oh iya, bagus sekali Pak, bagus sekali. Dengan langkah-langkah tersebut, apakah ada tantangan atau hambatan kira-kira ya, Pak Ritme ya, Ya. diperkirakan bisa muncul? Uh, Mungkin tantangannya mungkin Pak, salah satunya adalah ketika saya berlakukan itu mungkin tantangannya adalah waktu lagi Pak, manajemen waktu. Oh itu Oh iya, iya. mungkin keterbatasan waktu. Oh karena dengan materi yang misalnya dipecah menjadi tadi lebih kecil, tambahan aktivitas akan bertambah. Saya khawatir pelajaran akan memakan waktu lagi Pak, lebih lama dari yang kita harapkan. Oh iya. Itu Pak kekhawatiran Itu saya. poin, ya, itu yang poin penting Pak. Bagaimana kalau Pak Ritme mencoba dengan satu topik terlebih dahulu dan melihat apakah ada cara untuk mengatur waktu dengan lebih efisien. Misalnya dengan memangkas bagian yang kurang esensial ya. Oh, bisa Pak, insya Allah itu mungkin bisa saya coba menerapkan. Saya juga bisa menyiapkan alat bantu sebelumnya agar tidak memakan waktu di kelas ketika proses pembelajaran dilaksanakan Pak. Iya, iya. Satu lagi Pak, bagaimana Pak Ritme akan mengetahui bahwa strategi yang Bapak lakukan atau rencanakan berhasil meningkatkan fokus siswa? Apa indikator kira-kira kesuksesan yang Pak Ritme harapkan? Baik Pak, saya mungkin akan mengamati beberapa banyak siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi atau permainan. Saya juga akan melihat melihat apakah mereka lebih cepat memahami materi dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Mungkin saya juga bisa meminta feedback dari peserta didik tentang metode baru yang akan saya lakukan ini, Pak. Wah, itu ide yang baik, Pak. Observasi, partisipasi mereka, dan respon siswa terhadap tugas-tugas bisa menjadi indikator apakah metode ini berhasil, apakah ada cara lain untuk mengukur efektivitas strategi ini, kira-kira menurut Bapak? Saya bisa melihat hasil, saya akan coba dan akan melihat hasil ulangan atau penilaian mereka. Jika hasilnya lebih baik, itu mungkin tanda bahwa metode yang saya lakukan ini membantu mereka lebih memahami materi pembelajaran, terutama pembelajaran matematika, Pak. Iya, iya. Iya, terima kasih banyak Pak. Bapak sudah banyak bercerita ke saya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak ya tentang rencana yang sudah kita buat ini? Apakah Pak Ritme yakin bisa melakukannya? Itu. Iya Pak, saya merasa saya sebagai guru merasa lebih percaya diri dengan rencana ini, strategi yang baru. Saya coba mendengarkan mengubah suasana kelas saya menjadi lebih dinamis dan nyaman dan lebih efektif Pak. Iya, iya. Saya juga yakin Bapak ini bisa melakukannya. Cara Pak Ritme sudah merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan Pak Ritme memahami tantangan yang mungkin muncul. Jika ada kendala, kita bisa kembali duduk bersama untuk evaluasi apa yang kita bicarakan hari ini, Pak. Siap ya, ya. Terima kasih Pak Asdar atas bimbingannya. Saya siap untuk melaksanakan apa yang sudah Bapak berikan tadi. Terima kasih Pak. Iya, luar biasa. Saya senang melihat antusiasme Pak Ritme dan saya yakin Pak, siswa-siswa Pak Ritme ini akan merasakan perbedaan nantinya ini setelah Bapak menerapkan hal itu. Semoga berhasil Pak dan saya siap mendukung Pak Ritme di setiap langkah-langkahnya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.